Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Yang terhormat Bapak I Gusti Ketut Adiwinata, SEM AGB, selaku dosen pengampu manajemen mata kuliah manajemen dan kepemimpinan. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis perusahaan go publik, yaitu PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Komang Sri Widiantari dengan NIM 2217051139 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Putri Tikasari dengan NIM 2217051035 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sonia Malita Rigan dengan NIM 2217051067 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Swardani dengan NIM 2217051259. Perkenalkan, saya Koma Bunga Dian Permana Dewi dengan NIM 2217051147. Baik, itulah tadi perkenalan dari kami. Kemudian ada pun pokok bahasan yang akan kita bahas, diantaranya yang pertama yaitu analisis prinsip dasar tata kelola perseroan, kedua tata kelola keberlanjutan, ketiga mekanisme tata kelola berkelanjutan, keempat pengelolaan risiko, kemudian ada pokok-pokok kode etik, kemudian selanjutnya mekanisme pengaduan masalah, cara penyampaian laporan pelanggaran, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, keamanan dan kualitas produk, serta yang terakhir yaitu rekomendasi pengembangan kepemimpinan. Nah, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang prinsip dasar tata kelola pada PT Telkom Indonesia. Prinsip dasar tata kelola di PT Telkom Indonesia mengacu pada Good Governance atau Government atau GTG yang bertujuan pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Di tata kelola yang baik ini melibatkan berbagai pihak dalam perusahaan dan berfokus pada keberlanjutan serta kepentingan jangka panjang pemangku kepentingan atau stakeholder. Ada beberapa prinsip dasar tata kelola pada PT Telkom Indonesia, yaitu yang pertama ada transparansi, di mana menjamin ketersediaan informasi yang tepat, akurat dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan, termasuk laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua ada akuntabilitas, di mana memastikan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas antara organ-organ perusahaan di direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Yang ketiga ada pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu manajemen dan dewan direksi harus bertindak dengan integritas dan selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham serta stakeholder lain seperti karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Yang keempat ada kewajaran, di mana semua pemangku kepentingan, baik itu pemegang saham, karyawan, pelanggan, maupun masyarakat, harus diperlakukan dengan adil dan setara. Prinsip kewajaran juga mencangkup penanganan konflik kepentingan dan perlakuan yang adil bagi seluruh pihak. Terus yang kelima ada kemandirian, di mana pada PT Telkom Indonesia memastikan bahwa struktur organisasi dan operasionalnya mendukung kebijakan yang independen dan objektif, di mana menghindari domisili pihak maupun yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan. Dan yang keenam ada etika dan integritas, di mana mengedepankan nilai-nilai etika dalam setiap kegiatan perusahaan serta mendorong penerapan kebijakan yang mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencangkup tindakan anti korupsi dan penghindaran benturan kepentingan. Next. Materi yang kedua yaitu ada tata kelola keberlanjutan,
di mana Telkom memiliki struktur pengelolaan yang melibatkan rapat umum pemegang saham, UPS, Dewan Komisaris, direksi, serta berbagai komite dan si. Setiap organ dalam struktur ini memiliki peran yang krusial dalam menerapkan tata kelola sesuai dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing, di mana ditimbangkan banyaknya tantangan dan risiko terkait aspek ESG dalam praktik lanjutan dan memastikan agar inisiatif ESG telah terkonsolidasi secara Telkom Group. Kedepannya komite TJSL akan disatukan ke dalam komite sustainability yang mengelola pelaksanaan program ESG terkonsolidasi dalam lingkup Telkom Group, di mana Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sebagai bagian dari komite sustainability, environment, social, dan governance yang bertindak sebagai koordinator utama untuk memimpin, mengkoordinasi, memastikan, dan mengevaluasi, serta melaporkan eksekutif inisiatif sustainability, environment, social, dan government antar CPU atau FU termasuk subsidiaries kepada BOD dan DOC, termasuk menentukan framework yang tepat, mengatur tujuan, target, dan inisiatif lintas entitas yang berkolaborasi dengan CFU atau FU termasuk subsidiaries, serta berkolaborasi dengan Direktorat Network atau IT Solution untuk merancang dashboard terintegrasi untuk memonitoring kinerja berlanjutan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Akan dilanjutkan saya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu analisis mengenai mekanisme tata kelola keberlanjutan. Mohon maaf, berkelanjutan. Nah, jadi PT Telkom Indonesia ini menerapkan tata kelola berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam bisnisnya. Nah, struktur pengelolaan melibatkan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan komite terkait dengan Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko memimpin melalui Departemen Risk Management and Sustainability. Nah, pendekatan Telkom ini berbasis 3 pilar. Yang pertama ada Right Environment Approach, yaitu efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi karbon. Kemudian ada Right People, yaitu pemberdayaan talenta digital dan juga program sosial, serta Right Governance. Nah, itu kepatuhan hukum, etika bisnis, dan juga anti korupsi. Nah, Telkom membentuk komite sustainability ini untuk mengelola program ESG secara terintegrasi, didukung unit kerja dan anak perusahaan, serta dashboard real time untuk memantau kinerja keberlanjutan. Nah, strategi keberlanjutan Telkom ini diwujudkan melalui program Excite untuk pembangunan infrastruktur digital berkelanjutan, pengembangan talenta, dan ekosistem digital yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Next slide. Kemudian yang keempat yaitu analisis pengelolaan resiko. Nah, pengelolaan resiko ini dilakukan secara terintegrasi dipimpin oleh Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko. Nah, proses ini mencakup identifikasi, mitigasi, dan pemantauan resiko termasuk keamanan siber, perubahan iklim, serta regulasi dan kepatuhan. Nah, Telkom menerapkan standar ISO 27001 dan tidak mencatat insiden kebocoran data pada 2023. Nah, upaya lingkungan meliputi pengurangan emisi karbon sebesar 7% dan efisiensi energi, sementara risiko sosial ditangani melalui program keberagaman dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kerangka kerja ini didukung dashboard terintegrasi untuk pengawasan real time dengan hasil dilaporkan kepada direksi dan Dewan Komisaris. Telkom berkomitmen menjaga keseimbangan antara kinerja bisnis dan juga keberlanjutan untuk mencapai visi sebagai digital telco yang bertanggung jawab. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Lalu yang selanjutnya yaitu
yaitu pokok-pokok kode etik. Nah, sesuai ketentuan Surat Edaran OJK nomor 32 garis miring SEOJK 04 garis miring 2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka dan Sarbanes-Oxley Act atau SOA tahun 2002 Section 406, PT Telkom memiliki dan menjalankan kode etik yang berlaku seluruh level organisasi. Nah, kode etik Telkom ini ditetapkan di Keputusan Direksi nomor PD 201 garis miring 2014 tentang etika bisnis di lingkungan Telkom Group dan Keputusan Direktur Human Capital Management nomor PR 209.05 garis miring R.0 garis miring PS 800 garis miring COP A 400000 garis miring 2017 tentang etika dan kepatuhan karyawan. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa etika usaha yang ditujukan untuk lingkungan eksternal dan etika kerja karyawan yang ditujukan untuk internal Telkom. Nah, etika usaha Telkom ini berlaku bagi seluruh anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan keluarga besar PT Telkom dalam berhubungan dengan pelanggan, pemasok, kontraktor, dan pihak eksternal lainnya yang mempunyai hubungan dengan perusahaan. Nah, etika kerja karyawan ini berlaku bagi sama karyawan selama bekerja di PT Telkom Group. Adapun kode etik Telkom yang dijalankan yaitu yang pertama etika kerja karyawan. Nah, sistem nilai atau yang digunakan oleh seluruh karyawan ataupun pemimpin dalam bekerja sehari-hari melalui dua lingkup, yaitu lingkup yang pertama perilaku utama karyawan, di mana di dalamnya mencakup kapasitas dan kapabilitas karyawan, kewajiban dan larangan, kerahasiaan informasi, infrastruktur, dan lingkungan kerja. Lalu lingkup yang kedua yaitu perilaku utama pemimpin, yang termasuk di dalamnya yaitu perilaku pemimpin, perilaku direksi, perilaku CEO, dan perilaku Chief Financial Officer. Lalu yang kedua yaitu etika usaha. Nah, sistem nilai ataupun norma yang dianut oleh perusahaan sebagai acuan perusahaan, manajemen karyawan untuk berhubungan dengan lingkungannya yang meliputi yang pertama yaitu hubungannya dengan stakeholder, lalu hubungan dengan regulator, dan hubungan dengan ketentuan-ketentuan tambahan lainnya. Nah, setiap tahun, PT Telkom mengirimkan materi sosialisasi kepada karyawan tentang pemahaman GCG, etika bisnis, fakta integritas, dan sistem manajemen anti penyuapan. Selain itu juga fraud, manajemen risiko, pengendalian internal atau SOA, white style blowing, pelarangan gratifikasi, tata kelola TI, menjaga keamanan informasi, dan hal-hal lain yang berintegrasi terkait dengan praktik tata kelola perusahaan. Nah, Telkom sudah mendapatkan sertifikasi ISO 37001 tahun 2012 SMAP setelah menjalani sertifikasi penerapan sistem manajemen anti penyuapan dengan standar internasional. Nah, sertifikasi ISO ini merupakan standar sistem manajemen anti penyuapan yang menentukan berbagai langkah dan kontrol di mana perusahaan harus menetapkan bagaimana cara untuk mencegah dan mengungkap penyuapan dalam korupsi. Nah, Telkom juga menyelenggarakan program survei online etika bisnis dengan populasi seluruh karyawan melalui media portal ataupun internet yang diakhiri dengan pernyataan ketersediaan karyawan untuk menjalankan etika bisnis tersebut. Pemahaman dan penerapan bisnis ini juga mereka juga melakukan survei setiap tahun dan diaudit secara internal maupun eksternal melalui proses audit SOA 40. Melalui proses audit SOA. Nah, audit tersebut dijalankan dalam rangka penerapan kontrol sesuai skema kerja pengendalian internal pada audit pengendalian internal di tingkat entitas masing-masing. Next slide.
Lalu yang selanjutnya yaitu, boleh next slide, mekanisme pengaduan masalah. Nah, PT Telkom Indonesia sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia menyediakan berbagai layanan komunikasi termasuk telepon rumah dan internet. Namun, seperti layanan yang lainnya juga, terkadang masalah teknis ataupun gangguan lainnya juga bisa terjadi. Nah, untuk memastikan keluhan pelanggan ditangani dengan tepat, Telkom Indonesia telah menyediakan beberapa mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh pengguna. Yang pertama yaitu menghubungi call center Telkom 147. Di mana cara yang paling cepat dan mudah untuk mengajukan pengaduan adalah dengan menghubungi call center Telkom 147, di mana layanan tersedia 24 jam setiap harinya dan dapat diakses dari seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang kedua yaitu menggunakan media sosial Telkom. Nah, kita juga bisa memanfaatkan media sosial Telkom, di mana ini juga aktif di beberapa platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan kita dapat mengajukan pengaduan melalui mungkin pesan langsung, DM, atau komentar di postingan resmi Telkom. Lalu yang selanjutnya yaitu mengirimkan atau menggunakan email, di mana jika kita lebih nyaman menggunakan jika kita berkomunikasi lebih nyaman menggunakan email, maka kita dapat mengirimkan keluhan ke alamat email resmi Telkom tersebut. Lalu yang terakhir yaitu kunjungi kantor cabang Telkom. Nah, jika masalah yang dialami tidak dapat diselesaikan juga melalui call center, media sosial, atau menggunakan email, kita dapat mengunjungi langsung kantor cabang Telkom terdekat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyampaian laporan pelanggaran. Nah, PT Telkom Indonesia telah menyediakan mekanisme laporan pelanggaran sebagian dari sistem tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Nah, untuk menyampaikan laporan pelanggaran di PT Telkom, terdapat mekanisme formal yang disebut whistleblowing system (WBS). Nah, WBS merupakan mekanisme pengungkapan perbuatan yang dilakukan di dalam lingkungan Telkom Sigma yang terindikasi melanggar hukum, tidak etik, atau tidak bermoral yang dapat merugikan perusahaan dan stakeholder. Nah, pelapor diharapkan dapat menyampaikan apa yang terjadi, pihak yang terlibat, waktu kejadian, lokasi kejadian, dan bagaimana terjadinya pelanggaran dengan melampirkan bukti permulaan pendukung laporan. Nah, berikut cara penyampaian laporan pelanggaran berdasarkan kebijakan perusahaan PT Telkom Indonesia. Yang pertama yaitu dengan saluran resmi untuk pelaporan. Nah, laporan pelanggaran dapat disampaikan melalui berbagai saluran yang telah disediakan oleh perusahaan, seperti formulir pengaduan, email, website, Telkom Integrity Line, dan yang kedua yaitu tahapan penanganan terhadap pengaduan pelaporan. Nah, untuk memastikan laporan ditangani dengan baik, berikut untuk langkahnya. Yang pertama yaitu penyampaian pengaduan, yang kedua validasi dan verifikasi penggunaan, yang ketiga pemeriksaan pendahuluan, yang keempat pemeriksaan lanjutan, terakhir penyelesaian pemeriksaan. Nah, materi yang ke-8 tentang kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Nah, PT Telkom Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, PT Telkom Indonesia menerapkan prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Nah, PT Telkom Indonesia memiliki kebijakan yang tegas terkait praktik anti korupsi dan etik. Nah, ini termasuk program whistleblower yang memberikan perlindungan bagi karyawan yang melakukan pelanggaran atau perilaku tidak etis. Nah, kebijakan ini sejalan dengan values akhlak yang artinya amanah, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini pedoman bagi seluruh BUMN di Indonesia. PT Telkom Indonesia berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan mematuhi hukum aturan yang berlaku. Nah, melalui penerapan GCG,
kebijakan anti korupsi dan tanggung jawab hukum terhadap karyawan, perusahaan ini berusaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang transparan dan akuntabel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keamanan dan kualitas produk dari PT Telkom Indonesia. Nah, di mana PT Telkom Indonesia Persero Tbk ini menempatkan keamanan dan kualitas produk sebagai prioritas utama dalam operasionalnya sebagai perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Nah, dalam hal keamanan, PT Telkom Indonesia ini berkomitmen untuk melindungi data dan informasi pelanggan melalui penerapan sistem manajemen keamanan informasi yang mengacu pada standar internasional seperti ISO 27001. Nah, di mana perusahaan ini secara proaktif mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan cyber dengan melaksanakan keamanan cyber bagi karyawan dan menerapkan teknologi canggih untuk mendeteksi serta mencegah ancaman. Nah, kemudian dari sisi kualitas produk, PT Telkom Indonesia itu terus berinovasi dalam mengembangkan layanan untuk memenuhi, pelanggan yang terus berkembang. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk termasuk internet, broadband, dan solusi digital lainnya yang dirancang untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Nah, dalam upaya menjaga kualitas produk, Telkom Indonesia juga melakukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur telekomunikasi, termasuk jaringan fiber optik yang luas dan satelit yang mendukung koneksivitas di daerah terpencil. Nah, infrastruktur yang kuat, Telkom Indonesia dapat menawarkan layanan yang lebih cepat dan lebih andal yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan pelanggan. Baik. Selanjutnya itu mengenai rekomendasi pengembangan kepemimpinan PT Telkom Indonesia. Nah, di mana PT Telkom Indonesia ini merupakan elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan di tengah persaingan industri telekomunikasi yang semakin ketat. Nah, untuk mencapai itu harus ada beberapa hal yang dikerjakan. Yang pertama itu PT Telkom Indonesia itu perlu merancang program pelatihan kepemimpinan yang komprehensif dan terintegrasi. Nah, yang mencakup berbagai aspek penting seperti manajemen tim, pengambilan keputusan strategis, dan keterampilan komunikasi. Kemudian yang kedua yaitu ada penerapan program mentoring. Nah, di mana melalui mentoring, pemimpin dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan sementara karyawan baru dapat belajar dari praktik terbaik yang telah terbukti efektif. Kemudian ketiga itu ada evaluasi dan umpan balik. Nah, di mana evaluasi dan umpan balik berkelanjutan juga merupakan aspek penting dalam pengembangan kepemimpinan. Nah, PT Telkom Indonesia perlu secara rutin mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dilaksanakan dan mengumpulkan umpan balik dari peserta untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai hasil analisis perusahaan Go Publik yaitu PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan atau istilah lainnya. Semoga presentasi kami dapat berguna serta menambah wawasan bagi semuanya. Jadi akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.